This is your host, Feby Kurnia. Muhammad Gibran. Yes, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Happy New Year. Semoga 2026 ini banyak resolusi kita tercapai. Emang kalau mantan penyiar ya, belum aku tanya loh resolusinya 2026 udah langsung aja. Jadi bagus ya tektokannya. Bagus. Mahal sih kamu udah rekrut. Oke, halo Panara. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Nah, bicara soal 2026, kita udah masuk umur berapa ya? Waduh, ini agak sensitif nih pertanyaannya kalau umur, tapi nggak apa-apa. Nah, Berapa masuk 30 kan? Kepala 3. Ya, itu tapi kata apa kemarin ada data terbaru kan, usia 30-an itu 31 Masih 32 remaja. Jadi kita masih remaja. Kata hi-fi, kita remaja. Ya kan, kita masih remaja. Nah, di 2026 gimana kamu melihat dan menata 2026 ini, Gibran? Wow, ini pertanyaannya agak berat ya. Jadi 2026 itu menurut saya itu jadi tahun recovery. Asik. Apa ya, kayak menjadi lebih baik aja. Karena jujur aja nih, 2023, 2024 itu agak berat-berat nih dijalani. Terus jadi 2025 itu mulai menjadi step stone untuk better lah, much better. Terus 2026 itu nyambutnya lebih optimistis aja. Asik. Berarti udah capek-capek. Benar. 2026 healing gak sih? Jangan healing dulu, kita harus kerja keras. Tetap cuan ya? Tetap harus cari kerja banyak kerja keras. Siapa tahu ternyata 2026 udah di mana-mana, udah ke luar negeri. Tapi emang udah bikin itinerary juga sih mau kemana aja. Emang kemana? 2026 itu Zimbabwe. Waduh. Afrika Selatan. Enggak, di Palantikan di gua. Jadi di mana? Rencananya mau ke Luwuk Banggai. Wow. Terus mau ke Ora Beach di Maluku. Terus juga mau ke Jepang. Amin ya. Wishlist ya? Iya, udah punya visa sih, udah. Tinggal beli aja 3 visa 3 tahun ya berarti. Visa 3 tahun, benar. Kenapa milihnya Indonesia? Kayaknya tadi awal-awal Luwuk Banggai ya. Itu salah satu spot baru juga. Terus juga Ora yang agak susah dijangkau. Kenapa milih Indonesia? Kita harus berkontribusi terhadap industri pariwisata di tanah air. Dengan mendorong berwisata di Indonesia saja. Indonesia. Tapi emang berarti kalau dilihat Luwuk Banggai kan laut juga. Benar. Ora laut juga. Emang seneng. Seneng banget. Seneng diving, free dive gitu ya. Enak aja sih rasanya. Senang menyelami pekerjaan-pekerjaan ya. Benar, menyelami pekerjaan, kehidupan, hatinya orang. Tapi bicara soal menyelami pekerjaan. Gibran, nih aku ngelihat kamu tuh waktu masih penyiar, masih bocil. Masih penyiar, masih sekolah, dan kamu dulu taekwondo. Karate, bener. Itu akhirnya perjalanannya gimana sih? Transformasinya? Transformasi dari anak sekolah, penyiar radio, terus atlet karate, bahkan mewakili Sulawesi Selatan kan? Benar. Jadi perjalanannya itu sebenarnya agak cepet ya. Jadi di 2011, jadi pas lulus SMA, sebenarnya saya itu mau jadi dokter gigi ceritanya. Tapi ternyata nggak kesampaian. Bukan jodoh ya? Bukan jodoh ya, semoga jodohnya dokter gigi, amin. Jadi kayak bukan jodohnya menjadi dokter gigi, terus masuk kuliah di Unhas itu daftarnya jalur namanya POSK kayak untuk prestasi non akademik gitu. Iya, nah, dari karatenya dari karatenya karena kan dari SMP udah karate nih. Jadi pakai sertifikat juaranya buat masuk karate, buat masuk masuk kuliah. Ya, karena sebagai orang atau mahasiswa yang masuknya jalur prestasi, otomatis kita tetap harus berprestasi gitu kan, harus tetap latihan, nggak boleh berhenti karena kan ada pekan olahraga mahasiswa, ada kejuaraan lain gitu ya untuk tingkat mahasiswa. Nah, di semester 1 karena agak random milih jurusan komunikasi, itu nggak ada sebenarnya dalam pikiran dan benak saya apa ini jurusan ini gitu kan. Tapi tiba-tiba di hari hari ketiga pas kayak penerimaan masa orientasi lihat senior saya kok keren banget gitu, kayak kuliah sambil kerja. Jadi ada yang kerja di TV lokal gitu kan, ada juga yang siaran di sini gitu kan. Terus ada juga yang siaran di tempat lain gitu, kok bisa gitu ya. Nah, ternyata setelah saya bertanya-tanya, ternyata memang bisa seperti itu gitu kan, asal bisa membagi waktu. Ya? Benar, akhirnya di semester 1 akhir
mulailah saya siaran radio. Gitu, melamar aja sebenarnya gitu kan. Melamar awalnya mau masuk TV tuh, TV lokal, tapi ditolak. Dia nggak punya pengalaman. Belum tahu aja 10 tahun kemudian. Ya jadi kayak akhirnya siaran di radio lokal kan, siaran radio 3 tahun lebih, barulah masuk ke TV. Jadi sambil kuliah, sambil latihan karate, sambil siaran radio, siaran TV. Jadi benar-benar membagi waktunya itu tight banget kan, kayak ketat banget kita bagi-bagi waktunya. Apalagi dulu siarannya pagi, yang nyalain pemancar cuy itu. Jadi kayak benar-benar apa ya, bukan nggak fleksibel, tapi lebih kepada menghormati jadwal yang udah saya buat. Gitu. Jadi kayak itu menjadi stepstone, batu loncatan buat karir saya. Jadi habis selesai kuliah sarjana, ternyata dapat kesempatan ke Jakarta di salah satu TV gitu kan. Akhirnya siaran di sana juga, di sini juga siaran sih di Makassar, siaran di TV lokal berjaringannya. Terus habis itu ke Jakarta pindahnya. Pindah ke Jakarta 2015 akhir, terus habis itu siaran 2019 akhirnya pindah lagi ke TV berjaringan internasional. Yes. Jadi pindah ke TV berjaringan internasional yang desk-nya itu ekonomi banget. Jadi makanya lumayan challenging awal-awal, tapi lama-lama itu menjadi bekal juga buat masuk ke corporate. Jadi akhirnya setelah selesai di media itu berarti kalau dari kuliah sampai di 2023 kurang lebih berapa tuh? 12 tahun ya. 12 tahunan di media, akhirnya pindah ke corporate. Awalnya tuh masuk ke startup. Jadi masuk startup beberapa bulan, terus akhirnya pindah ke corporate consultant dulu, consultant PR. Terus habis itu masuklah ke corporate beneran. Bener-bener corporate. Gimana rasanya di startup? Aku juga pernah merasakan itu. Menurut aku mungkin ternyata di startup itu kehidupannya sangat-sangat fleksibel, lebih fleksibel lagi kan daripada media. Kalau media itu fleksibel tapi tetap kayak ada aturan baku, ada core-nya. Kalau di startup itu bener-bener wow, saya aja sampai benar, saya itu biasanya awal-awal tuh kayak sampai kaget gitu, kayak wow, ternyata orang bisa kerja kayak gini ya, kayak bisa work from anywhere gitu kan. Akhirnya waktu itu saya bisa kerja dari Bali, dari Vietnam, dari Thailand, kayak keliling-keliling aja gitu kan. Yang penting kerjaan dan meeting ada terus. Benar, terus jadwal meetingnya ternyata banyak banget coy. Jadi kalau istilah Gen Z, sorry need to jump another meeting itu benar. Karena kita memang jump in. Jadi kayak di Google kalendernya itu penuh tuh jadwal meetingnya kan, jadi banyak banget gitu flashback. Terus juga kayak yang paling bikin agak kayak kaget gitu ya dengan target-targetnya. Itu jadi agak targetnya di luar Nurul gitu ya. Jadi kayak ibaratnya orang kerja di startup tuh ya kayak gue nggak mau tahu gitu, kayak aku nggak mau tahu ya, kata bosnya kayak ya, saya nggak mau tahu gitu ya, kan pokoknya harus tercapai gitu kan, gitu mau ayam jungkir balik gitu kan, tetap harus tercapai gitu. Nah ternyata itu satu culture yang bikin shock aja gitu kan. Oh ternyata kerja di startup tuh kayak gini ya. Tapi belajar banyak bahwa apalagi dulu di startup kan saya mimpin tim ya. Jadi timnya tuh anak-anak milenial dan udah ada Gen Z belum ya? Kayaknya ada deh satu orang. Seumuran kita mungkin. Di bawah aku gitu kayak di milenial yang menuju Gen Z, deket-deket milenial Gen Z. bontot ya? Iya, milenial bontot. Terus kayak mereka tuh out of the box banget pemikirannya, kayak wow gitu ya. Aku pikir orang kerja di media yang out of the box. Ternyata anak startup yang milenial bontot deket-deket Gen Z itu jauh lebih out of the box gitu. Mereka mungkin masih liar ya. Benar. Terus udah melek digital. Benar. Jadi kayak wow gitu ya. Jadi itu jadi bekal tersendiri masuk ke belajar di startup. Terus pindah ke konsultan. Konsultan itu kan lebih kepada megang klien ya, kliennya mau apa gitu, walaupun kita ibaratnya kayak udah ngasih insight, masukan, gini Pak, gini. Tapi kalau kliennya mau, saya maunya ini gitu ya tetap harus kita ikuti gitu ya. Betul. Jadi belajar di situ, oh ternyata walaupun kita memberikan udah riset mendalam gitu kan, ngasih data, paparan ini, tapi kalau kliennya mau A ya A gitu kan, karena kita ngikutin apa. Karena kan kita jasa konsultan. Benar, kita hanya memberikan ya insight, masukan dan segala macamnya. Terus pindahlah ke corporate. Corporate-nya yang lebih corporate banget gitu, yang benar-benar corporate gitu kan, yang kayak apa ya? Gimana sih bahasa corporate banget itu? Kayak ya pokoknya emang benar-benar diatur ya. Benar. Jadi yang lebih benar-benar banyak aturannya gitu. Aturannya tuh baku, apalagi corporate besar ya. Benar, baku, pakem dan lain-lain. Jadi corporate yang terakhir ini yang Asia Tenggara atau udah internasional nih? Dia emang luar Asia ya Asia Tenggara, karena marketnya emang market global gitu kan. Jadi situ juga belajar banyak kan. Jadi tiap fase karir saya itu banyak banget belajarnya. Betul sekali, karena dari radio lokal, TV nasional, terus TV yang berjaring internasional, habis itu masuk di startup, habis itu masuk di PR consultant, dan akhirnya di corporate yang secara global juga.
stepnya emang bener-bener naik ya. Naik tangganya tuh Iya. bener-bener one by one gitu. Sebenarnya keputusan apa sih dalam hidup kamu nih sepanjang karir kamu yang pelan-pelan naik ini, apa sih satu keputusan yang kamu syukuri? Satu keputusan yang aku syukuri, satu keputusan berani selalu mengambil tantangan. Oh really? Yes. Oh pindah-pindahnya itu ya? Iya, benar. Kayak pertimbangan apa sih kayak kamu akhirnya berani gitu untuk pindah TV Iya, pindah benar. corporate gitu. Orang tuh biasanya bilang gini, kan biasanya ada yang konsultasi asik, kayak nanya ke saya kalau misalnya mau resign gitu. Saya tuh selalu bilang bahwa kalau orang mau resign itu bukan cuma ngelihat salary aja, tapi added value apa yang bisa kita dapat dari tempat kita Yang tuju baru, gitu, benar. betul. Kalaupun mungkin salary-nya mirip-mirip 11-12 atau mungkin beda tipis-tipis, tapi aku tuh selalu mikirnya bahwa added value apa yang kita bisa dapat, pengalaman baru apa gitu. Karena terakhir ada temen saya juga yang nanya gitu kan, jadi dia mau pindah juga masuk ke corporate, terus kayak dia ditawarinnya, di offeringnya kayak posisi yang masih officer ya, biasanya officer gitu, terus gajinya beda-beda tipis dengan gaji dia sebelumnya. Kerjaan sekarang. Benar, kerjaan sekarang dia. Jadi aku tuh bilangnya, apa sih yang kamu cari gitu? Kalau kamu cari portofolio baru di CV sebagai seorang PR atau corporate communication, ya benar yang kamu masukin gitu ya, walaupun gajinya beda tipis, tapi kan lihat value apa yang dia kasih ke kamu gitu. Jadi nggak melulu, menurut aku, Kesel mama nih. iya, pindah itu nggak melulu soal uang gitu ya, tapi kita lihat value apa yang bisa dikasih, terus misalnya jaringan apa yang kita bisa dapat gitu kan. Networking apa? Networkingnya seperti apa? Misalnya grupnya perusahaan yang kita mau datangin, Benar, grupnya besar benar, gitu. benar. Jadi kita dapat networking lagi Benar. gitu. Oke, jadi nggak hanya uang berarti sahabat suara ya. Nah, kalau ngelihat CV-nya Gibran yang luar biasa ini ya gitu. Siapa sih Gibran kalau kita nggak ngelihat kamu seorang head of communication, kamu seorang lead, kamu seorang financial consultant, kamu anchor, kamu presenter. Siapa Gibran without this CV? Gibran adalah Anak kecil kah atau Gibran adalah teman kamu. siapa Gibran? Sebenarnya itu kan biasa orang tuh berpikir kalau kita tuh nggak punya title, nggak punya jabatan, Gibran itu siapa? Iya, gitu kan? benar-benar. Kalau yang saya bangun brandingnya sih Gibran teman kamu gitu. Kalau Iya. di sosmed tuh kayak ya udahlah, Gibran orang yang santai gitu, yang suka lari gitu, suka olahraga gitu, terus nggak tegang-tegang amat hidupnya, walaupun di pekerjaan sebenarnya tegang gitu karena corporate kan yang tadi saya bilang bahwa corporate itu benar-benar tight banget ya, strict banget untuk aturan-aturan. Dan ini segala global macam. ya, Iya, which is benar. kamu akan ketemu banyak culture, Benar. banyak orang dari berbagai kota, negara. Benar, dan yang paling penting itu ya itu dari berbagai negara itu, karena ada dari India, Filipina, terus ada orang Amerika Latin lah, Yes. Kanada. Jadi kayak ya mereka kan punya pemikiran masing-masing ya. Benar, Tapi benar, bagaimana kita bekerja as a team untuk mempersatukan pemikiran itu supaya satu gitu ya. Jadi So what do you do dengan beragam orang, beragam culture gitu? Apa yang kamu lakukan untuk menghadapi mereka dengan mungkin pasti setiap kerjaan ada bentroknya. Benar. Terus gimana caranya akhirnya oke, kita finishnya gini. pertama sih kalau saya tuh biasanya kayak kalau kita meeting gede gitu, misalnya ada satu project atau apapun, tiap orang itu berhak untuk memberikan pendapatnya dulu. Jadi kayak masing-masing itu ngasih pendapat, menurut kamu apa, menurut kamu apa, menurut kamu apa, menurut kamu apa gitu. Nah nanti kita cari titik tengahnya. Titik tengahnya itulah yang menjadi plan kita. Nah kalau kita udah sepakat dengan plan yang sudah kita buat, ya udah kita jalanin plan itu. Jangan pernah berkhianat, asik. Jangan pernah kayak lari dari plannya gitu, kecuali memang yang kita udah planning itu gagal gitu ya udah baru kita mikirin lagi plan B-nya atau plan C-nya gitu. Tapi selama misalnya kita udah sepakat di satu plan, ya udah kita jalanin itu. Selalu saya tuh bilangnya keterbukaan sebagai tim gitu. Jadi kita tuh saling terbuka gitu. Kalau misalnya ada yang nggak disuka, langsung ngomong. Karena saya tuh percaya bahwa kalau misalnya masalah pekerjaan yang berlarut-larut itu nantinya ujungnya bisa jadi masalah personal. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya masalah di pekerjaan terus nggak pernah diselesaikan, nggak ada komunikasi, itu akan berlarut akhirnya jadi masalah personal. Dan awalnya cuma kerjaan. Benar. Nah ujung-ujungnya personal. Karena itu banyak terjadi dan banyak saya lihat di depan mata orang saling berantem, bentak-bentakan, ada yang sampai kayak lempar tumbler apa segala macamnya. Karena itu Kayaknya kejadian di kantor Anda nih ya, karena spesifik di sekali bilang mana-mana tumbler gitu ya. ya. Di mana-mana, misalnya di startup dan lain-lain atau di konsultan, karena orang tuh nggak pernah menyelesaikan masalahnya. Jadi kayak
kalau saya setiap ada masalah entah di tim saya, misalnya kalau di tim saya tuh selalunya one on one. Jadi setiap minggu itu saya selalu weekly meeting, habis weekly meeting one on one. Jadi kalau misalnya berapa tim sih sekarang yang one on one ini? Berapa orang? Sekarang yang megang yang sekarang itu ada 1, 2, 3, ada 8 orang sekarang. 8 orang. Berarti one on one tiap weekly ya? Kalau misalnya dia ada kayak demotivasi, aku lihatnya kayak kenapa nih orang gitu ya, kayak targetnya nggak terkejar gitu, pekerjaannya agak terbengkalai, biasanya manggilnya one on one. Saya tuh jarang kayak marahin orang di depan umum gitu, karena kan tahu ya psikologi orang tuh beda-beda ya. So nggak suka juga sih teriakin orang kayak nggak pernah. Jadi biasanya manggil, kalau misalnya ada kesalahan ditanya, ini kamu tahu nggak kalau kamu salah gini. Terus biasanya nanya ke dia, gimana caranya kamu mau memperbaikinya? Ada usulan nggak gitu? Oh, misalnya saya mau gini Pak, gini. Oh ya udah, coba kamu jalani dulu gitu. Karena banyak yang saya lihat ketika nggak pernah as a leader kamu nggak pernah one on one gitu, atau nggak pernah berbicara face to face dengan tim kamu ya. Nggak ada gitu, kamu nggak bakal mendapat kayak feel-nya itu nggak dapat gitu ya. Orang tuh kayak menganggap ya udah kamu as a boss aja gitu, bukan sebagai leader misalnya. Kalau leader tuh menurut aku harus benar-benar merangkul semuanya gitu ya. Apapun kepentingan, mau kepentingan atas ataupun kepentingan bawah, ibaratnya kayak manajemen atau tim kamu ya, kamu harus menjadi bridge ya, jadi jembatan gitu antara karena kan sebenarnya istilahnya itu adalah middle manager ya. Kita ini middle manager, di atas kita masih ada, dan kita juga masih memimpin tim gitu. Oke. Nah, tantangan apa sih yang terbesar seorang Gibran untuk memimpin tim dari beberapa perusahaan ini? Tantangannya beda-beda tuh. Ada yang misalnya tantangannya memimpin milenial mentok gitu ya, mentok menuju Gen Z, itu juga jadi challenging tersendiri. Ada juga misalnya ketika saya mimpin orang yang jauh lebih tua daripada saya gitu. Ya, gitu. Karena pasti agak pride ya ini orang tua. Benar. Karena aku lebih tua nih gitu. Aku lebih lama nih. Misalnya kayak aku lebih tua aja gitu. Kadang ada yang kayak gitu juga. Kayak beberapa bulan terakhir aku juga pernah, yaitu ada tim aku yang lebih tua dari aku gitu. Jadi tapi saya tuh selalu bilang bahwa ya di dalam kantor kita as a profesional aja gitu. Di luar kantor sih saya nggak pernah urusin urusan orang ya, kayak kamu kayang kayak mau ngapain kayak saya nggak peduli gitu ibaratnya. Tapi yang penting kamu tetap menjaga brand identity perusahaan kita gitu kan. Nah biasanya kalau yang lebih, saya bilangnya lebih senior aja ya. Lebih senior itu biasanya kan mereka tuh punya pemahaman sendiri gitu ya. Terus juga punya pengetahuan sendiri gitu. Tapi saya selalu ya itu menjadi jembatan aja ke dia. Kamu mau apa gitu. Biasanya saya nanya gitu, kamu realistis nggak dengan target yang saya kasih gini? Oh ya realistis kok mas gitu. Oke, gitu. Kalau enggak ya kita bicarain lagi targetnya gitu biasanya. Nah, as a leader, kita kan dalam sebuah perusahaan itu stakeholdernya banyak ya. Departemen banyak, kamu di communication, mungkin ada departemen lain. Gimana kamu akhirnya bisa menyeimbangkan dari gimana kamu menjaga internal kamu, tapi bagaimana internal kamu juga baik ke stakeholder lain? Paling pertama sih kita lihat dulu sih apa yang menjadi KPI utama kita. Kalau menurut saya ya. Jadi apapun yang menjadi KPI utama kita itu adalah target utama yang harus kita capai. Baik itu quarter, terus semester, ataupun full year kayak. Nah, di luar itu, saya tuh selalu bilang sama tim saya, di luar itu kita tuh bisa bantu orang. Tapi yang harus kamu ingat, target kita dulu yang kita harus capai. Responsibility kamu dulu. Benar, tanggung jawab utama itu yang harus kita kerjakan. Masalah pekerjaan A, B, C, D, E, F, G yang di luar-luar itu, saya tuh biasanya bilangnya ekstrakurikuler ya. Boleh, tambahan ya, tambahan, tapi kamu lihat dulu apakah kamu itu udah selesai nggak dengan tanggung jawab kamu. Terus juga biasanya saya itu selalu meeting dengan stakeholder yang kayak menjadi yang inline lah dengan pekerjaan saya. Biasanya itu kalau di tempat saya bekerja yang inline-nya itu dengan tim HR. Karena kan communication itu ada internal communication kan. Jadi dengan tim HR, bagaimana employee engagement, bikin event ataupun tentang karyawan lah ya. Terus employer branding dan segala macamnya. Terus juga relate dengan inline juga dengan tim sustainability gitu, karena kan perusahaannya itu menganut paham-paham sustainability lah. Jadi kayak apa yang kita mau komunikasikan baik secara eksternal maupun internal itu rata-rata tentang sustainability gitu, tentang pilar-pilar sustainability yang mereka anut gitu. Jadi yaitu menjaganya itu tetap saya tuh selalu bilang bahwa as a leader itu kita tuh harus tetap menjadi barrier antara tim kita dengan dunia luar ibaratnya, atau dengan tim yang lain gitu. Jangan sampai tim yang lain bisa masuk
langsung involve ke tim kita gitu. Betul sekali. Jadi jangan sampai itu terjadi. Benar, Karena makanya leader fungsinya di situ. benar, leadernya yang menjadi barriernya Benar, gitu. karena takutnya ada campur tangan misalnya, Benar. terus akhirnya mengintervensi lah Benar, benar. sebuah keputusan-keputusan. Gitu. Kecuali yang intervensi direktur utama ya. itu di luar dia kendali saya, owner gitu. sih sebenarnya. Iya, itu di Dia luar mau kendali dia saya. gitu. Ya, Tapi gitu. benar sih, karena kita yang kerja di banyak stakeholder itu karena sebuah campaign terjadi karena adanya kerjasama juga, tapi di antara kerjasama dan campaign itu kita harus tahu tugasnya kita masing-masing apa gitu. Takutnya nanti kita disalahin atau apa segala Benar, macam salah gitu kan. Oke, nice. Tapi menurut kamu dengan proses yang panjang ini dan akhirnya as a leader sekarang, apa sih kekurangan? Kamu ngelihat pasti dong. Kita as a middle manager ya, kita dulu dari officer naik middle manager gitu kan. Apa sih yang kamu rasa yang masih kekurangan pemimpin saat ini atau leader saat ini? Apa yang masih kurang diperhatikan? Dari saya. Iya. Maksudnya di diri saya. Di diri saya. Saya tuh karena mungkin Masih kurang apa nih? ya, saya tuh biasanya agak kurang tegas biasanya. Karena ibaratnya saya tuh punya perasaan kan. Jadi kayak biasanya tuh kayak agak enakan. Dia unyu-unyu. Kayak enakan gitu. Apalagi misalnya untuk menegur orang. Kan biasanya ada tuh ya, biasanya tipikal leader yang kayak wow, meledak-meledak kalau marah. Saya tuh nggak pernah yang kayak gitu. Masih biasa menjaga lah perasaannya orang. Biasanya head saya itu biasanya bilang kayak kamu harus bener-bener involve masuk. Kalau dia salah kamu harus benar-benar marahin aja ini. Nah itu biasanya mempertimbangkan banyak hal. Karena takutnya karena saya itu tipikalnya kalau marah tuh nggak enak gitu. Jadi parah sih. Iya, jadi lebih baik. Kayaknya karatenya keluar nggak sih? Hah? Karatenya Nggak keluar nggak sih? karatenya. Lidahnya yang berkarate. Wah, kamu gitu. Jadi kayak daripada orang tersinggung gitu kan. Karena kamu kalau marah udah parah banget. Parah gitu. Jadi jarang marah. Iya, jadi mending gak usah marah gitu kan. Iya, bener. Nah gitu, karena menurut saya juga itu kalau marah nguras energi kan. Jadi kayak selama masih bisa kita bicarain baik-baik, kecuali banget udah salahnya itu masalah integrity ya. Kalau saya tuh nggak pernah bisa mentolerir masalah integrity. Jadi integritinya itu apalagi misalnya kayak masalah duit gitu ya. Fraud dan segala macam itu nggak bisa. Pasti saya akan langsung kayak nggak SP gitu deh. Tapi selama masalahnya itu nggak masalah fraud dan lain-lain ya masih bisa dibicarakan. Masih bisa dibicarakan. Karena contoh misalnya saya ada case ya. Ada one of my team dulu gitu ya. Jadi dia tuh kayak absennya agak bolong-bolong gitu ya. Bolong-bolongnya itu karena biasanya agak telat lah atau apalah ngurus keluarga gitu ya. Saya sih nggak masalah gitu ya. Cuma mungkin di dalam sistem tap in tap out-nya itu bolong-bolong. Jadi harus bikin justifikasi gitu kan. Kalau saya sih ngasih justifikasi, ya taruh aja justifikasi apa yang kamu buat. Yang penting masuk akal justifikasinya gitu. Jangan justifikasinya nggak masuk akal. Misalnya kayak lupa ID card, lupa apa dan segala macam. Itu kan nggak masuk akal gitu ya. Apalagi terjadi berulang kali gitu. Nah, in one moment dipanggil lah sama HR gitu. Ketika dipanggil sama HR, ya saya tetap menjadi barrier bagi tim saya gitu. Saya bilangnya, ya ngapain sih mau di SP, waktu itu mintanya SP berapa ya? SP 1 ya? Atau SP 2 gitu. Ngapain mau di SP gitu? Menurut saya ya udah kasih aja discussion sheet gitu kan. Ya, karena menurut saya itu bukan masalah berat yang harus iya, integrity yang nyuri duit gitu ya. Saya bilangnya waktu itu kayak, dia kan nggak nyolong duit ya, ngapain mau di SP 2 gitu ya, ngapain gitu. Ya udah discussion sheet aja saya bilangnya. Karena ya itu bukan berarti itu disiplin tidak kita tindaki, tapi maksudnya ya nggak usah berlebihan menindaki kalau memang belum pernah. Jadi kan step-stepnya ada kan gitu ya dalam menegur karyawan. Kalau nggak pernah step anak tangga pertama, ngapain langsung lompat di anak tangga kelima gitu ya. Benar. Itu kan menurut saya ada tendensius pribadi jatuhnya gitu kan, kayak wah, kenapa langsung SP2 nih? Iya benar gitu. Jadi kan sebenarnya setiap punishment itu ada levelnya sih. Benar. Misalnya disiplin level yang mana, fraud level yang mana benar. gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nih kita ngelihat, kamu percaya gak sih kalau misalnya hidup itu harus work-life balance gitu. Nah, gimana kamu akhirnya 15 tahun karir kamu dan kamu yang tadi bilangnya harus mengatur waktu gitu kan. Work-life balance itu gimana untuk seorang leader? Apakah masih bisa?
Bisa banget. Karena masih bisa lari loh dia. Saya masih bisa lari. Masih postingan strava, terus apa? Masih bisa berenang, masih bisa muay thai, masih bisa apa. Masih bisa, kemarin juga aku lihat pelatihan karate ya. Kamu masih ada pelatihan karate gitu. Kamu masih bisa banyak hal gitu. Karena menurut saya percintaan sih aku belum lihat. Jadi karena menurut saya itu waktu itu kita yang ngatur. Jadi kayak saya udah belajar dari kuliah bahwa jangan waktu yang ngatur kita. Nggak relate sih menurut aku dengan waktu yang ngatur kita, karena dari dulu saya tuh udah ngatur waktunya itu benar-benar selalu selalu pas gitu. Jadi kayak dari mulai bangun pagi, mulai siaran, mulai melakukan aktivitas ritual kita, sih kewajiban-kewajiban kita, terus juga siaran radio, habis itu masuk kuliah, habis itu pergi latihan karate, kalau nggak latihan karate masuk siaran di TV gitu. Jadi kayak itu menjadi daily routine kan. Dan tiap jam harus ada aktivitas kan. Benar. Nah jadi menurut saya tergantung kita masing-masing. Dulu misalnya kayak waktu masih siaran di TV gitu kan siarannya itu agak ya tergantung ya, bisa ada malam gitu, bisa ada pagi. Ya udah kita menyelipkan semua itu di jam-jam yang bisa kita masukin. Misalnya, ternyata saya tuh bisa kosong dari jam 6 pagi misalnya sampai jam 9. Ya udah saya olahraga di situ. Setelah itu saya mulai berkantor gitu. Terus habis itu apa-apa dan segala macam. Jadi sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih atur waktu. Kalau memang di dalam satu hari benar-benar full meeting misalnya, ya udah saya pasti mengorbankan entah nggak olahraga dulu atau misalnya atau apapun itu. Jadi saya tuh selalu tanya sama diri saya gitu loh, hari ini capek nggak sih? Kalau capek ya udah istirahat aja gitu. Oh berarti tetap tanya pada bertanya lah sama diri Anda sendiri, karena tahu kan diri kita ya misalnya kayak nanti terlalu full ternyata drop. Benar, kayak kayaknya hari ini saya capek banget gitu, udah otaknya panas gitu ya, saya butuh tidur misalnya gitu. Atau hari ini saya butuhnya makan enak gitu, ya udah pergi makan enak. Hari ini saya butuh olahraga, ya udah pergi olahraga gitu. Jadi kembali ke diri masing-masing sih sebenarnya. Berarti nggak hanya olahraga terus di waktu kosongnya, tapi tanya dulu kayak misalnya mau ke mall, mau makan, atau mungkin mau potong rambut. Benar, apapun itu, saya suka random tuh. Misalnya tiba-tiba pijit aja gitu ya. Hal terrandom apa sih? Misalnya lagi kosong nih jadwalnya Gibran nih, lagi nggak ada MC misalnya, lagi nggak ada kegiatan tuh biasanya hal terrandom. Maksudnya nggak kerja juga, libur juga? Iya, terrandom apa? Tiba-tiba ke luar negeri. Itu terendam ya. Iya, jadi pernah waktu tugas di Riau. Jadi tugas di Riau kan harga tiket dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur itu murah banget ya. Kayak 400.000 lah bolak-balik gitu. Random banget, bisa tuh. Saya pergi hari Sabtu, pulang hari Minggu. Beneran. Terrandom yang pernah. Jadi kayak pergilah misalnya sampai teman-teman atau atasan saya tuh bilang, ngapain lu ke KL gitu tiba-tiba gitu ya. Sehari lagi? Iya, sehari lagi. Nggak ada, mau aja gitu ya. Gitu, atau enggak, paling randomnya adalah pergi lebaran. Jadi pergi Idul Adha, waktu itu kalau nggak salah Idul Adhanya hari Sabtu ya. Terus jadi Jumat pergi, Sabtu Idul Adha, Minggunya pulang. Itu hal-hal random karena ya saya tuh suka nggak terencana, misalnya kayak liburannya gitu kan. Karena kalau saya rencanain jauh-jauh tuh biasanya kayak makanya tuh dia salah satu tamu yang paling susah diajak ketemu. Paling susah diajak kesini, sahabat suara. Ngechat dia tuh tiba-tiba ada di Thailand, di Vietnam, di mana? Jadwalnya bisa berubah ya. Jadi kayak nggak tahu ya jadwal tetapnya ya. Yang tahu hanya Tuhan. Nah, tapi tadi bicara soal kamu adalah beranjak dari news anchor dan itu sangat membantu mungkin dari komunikasi ya. Benar. Jadi mungkin dari radio. Saya percaya industri media, industri radio dan TV adalah batu loncatan kita untuk masuk ke korporat. Karena itu ilmu komunikasi di situ digamblang dengan sangat luas. Iya kan? Setuju. Itu terasa banget di kita kan? Terasa banget. Karena kalau kita lihat kan orang tuh selalu bilang kayak ikut pelatihan public speaking, masuk radio sih harusnya. Menurut saya masuk radio udah gratis gitu ya, nggak perlu bayar, kamu yang dibayar kalau siaran gitu. Ketemu artis juga. Benar gitu, ketemu artis. Jadi akhirnya networkingnya juga jauh lebih luas gitu kan. Terus juga dulu ya cara ngomong saya tuh jelek banget sumpah. Kalau orang tuh untung kita belum ketemu waktu kamu jelek ya. Udah bagus nih, udah di radio nih. Ya program director salah satu radio tuh bilangnya kayak, ini bahasa Makassar ya, kayak ramanganmu. Gitu kayak RWG gitu, kayak karena mother tongue-nya itu Makassar banget. Jadi kayak Makassar banget. Masih ingat nggak logatnya dulu? Kayak coba sedikit aja. Waktu bertengger, E-nya itu kan orang Makassar tuh kental banget. E-nya itu kental banget gitu. Jadi kayak
Itu yang kita latih di radio gitu. Dan itu kan ilmunya gratis ya, nggak perlu ikut kelas itu ya. Jadi ada pelatihan, kita kan selalu ada pelatihan ya, entah pelatihan apa sih, baca adlibs lah, atau pelatihan apa dan segala macam. Akhirnya itu ilmu yang menurut saya itu jadi sangat berguna dan bermanfaat. Dan yang paling penting itu percaya diri. Betul. Itu di radio itu ya udah, karena kita kan ketemu artis, interview artis atau penyanyi dan segala macamnya gitu kan. Akhirnya itu menjadi bekal kita buat pede aja gitu kan. Dari bekal pede jadi MC gitu kan. Iya. Nah, habis jadi MC ya udah jadi anchor gitu. Jadi kayak ya udah, itu menjadi bekal paling bermanfaat ketika saya ketemu orang-orang besar, misalnya kayak ketemu pejabat publik, ketemu menteri, ketemu presiden dan lain-lain. Jadinya nggak pernah merasa kecil gitu, bukan merasa kecil bahwa ya siapa gitu. Artinya saya tuh selalu menaruh diri bahwa ya udah kita itu sama gitu ya. Cuma bedanya mungkin satu menteri, saya sebagai apa. Jadi ketika beda di jabatan dan profesi ya. Jadi ketika kita ketemu atau interview, kita tuh nggak pernah merasa kecil, nggak pernah merasa takut gitu, nggak pernah merasa segan ketika misalnya saya kalau nanya ini salah nggak ya? Tapi benar-benar kita merasa bahwa ya udah kita tuh sama gitu. Oke. Tadi ngomongin soal kamu awalnya dari radio interview banyak orang, artis dan penyanyi. Di Anchor nih pasti salah satu batu loncatan untuk bisa ketemu pejabat-pejabat. Aku udah nonton kamu ketemu Pak SBY, Bapak Erick Thohir. Nah, kita nih yang bekerja di industri yang interview orang selalu gitu, yang paling berkesan di aku adalah interview Najwa Shihab, seorang Gibran. Siapa yang paling berkesan diajak interview? Wah, ini nih pertanyaan yang seru nih kalau dijawab. Karena menurut saya itu kalau kita interview orang, terus narasumber kita itu latar belakang pendidikannya, terus juga pekerjaan atau amanah yang dia emban, jabatan yang dia pegang itu inline ya dengan pendidikan, terus juga pengalamannya. Pasti mereka tuh gampang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Mau diputar atas, bawah, kiri, kanan gitu ya, mereka tetap bisa jawab gitu. Yang paling berkesan itu paling pertama ya, Bu Retno Marsudi. Mantan menlu kita. Bu Retno itu wah sih, this girl is on fire. Pinter banget menurut aku, kayak jadi kayak dia tuh nggak perlu, jadi dia cuma liatin tornya gitu kan. Biasanya kita buatin tor juga kan, tor. Terus bilangnya, Bu, ini kan interview kita 1 jam nih ya, Bu. Ada 4 segmen gitu ya. Nanti pertanyaannya cuma 10, pasti nggak cukup nih. Biasanya pasti akan berkembang pertanyaannya gitu. Terus dia cuma jawab kayak, tanya apapun, silahkan gitu kan. Wow. Gitu, jadi kayak itu. Ibu Retno, you have to. Pintar banget gitu. Saya yang kedua tuh suka 3 aja ya. Tiga boleh. Berarti red pertama paling dulu Bu Retno. Ya. Terus Bu SMI, Bu Sri Mulyani itu ya mungkin karena pintar juga ya. Jadi kayak pintar banget gitu. Pintar. Jadi kalau saya tuh mau wawancara Bu SMI kayak harus belajar. Harus belajar karena kalau kita nggak tahu gitu kan, misalnya berarti kita nggak tahu pertanyaannya, agak dalam tanda kutip ya, pertanyaan bodoh-bodoh gitu, kayak nanti kita bisa dibalikin nanya gitu kayak. Serius? Iya, kayak menurut kamu gimana gitu ya? Atau misalnya kayak ditanya. Karena memang ada tipe kali interviewer gitu ya. Iya, narasumber gitu kan. Gitu ya. Jadi misalnya kalau ditanya, Bu, misalnya soal utang apa segala, terus kalau ditanya balik, emang negara mana yang nggak punya utang gitu kan? Bingung juga kan kalau kamu nggak punya data gitu dan segala macamnya. Karena ya itu jadi menghadapi narasumber kita yang menurut saya pintar, kita tuh harus pintar. Harus level lah ya. Bener, karena kalau kata mantan owner salah satu media yang pernah saya kerja, namanya Pak Cete. Pak Cete katanya gini, Pak Tanjung. kalau kamu mau wawancara Sri Mulyani, ya kamu harus sama pinternya sama Sri Mulyani. Acting like Sri Mulyani juga setiap mengambil keputusan. Benar, jadi kayak ya kayak gitu, dia maunya kamu setara gitu, ya equal gitu dengan narasumber kamu. Jadi kamu nggak akan terlihat bodoh ya dalam tanda kutip gitu, kayak nggak akan gitu. Nah itu. Cuma bilang betul ya, Bu. Betul ya, Bu, betul ya. Tapi kayak ketika kamu menyampaikan pertanyaannya itu kayak ada dagingnya, ada feel-nya gitu kan. Jadi kayak benar-benar kamu ngerti gitu kalau ngajuin pertanyaannya. Terus yang kedua, Sri Mulyani. Terus yang ketiga itu saya paling perempuan loh, ini udah 2 nih. Yang ketiga, iya ketiga. Ya. Harusnya sih laki nih yang ketiga nih. Pak SBY. Pak SBY saya suka, tapi Pak SBY itu benar-benar perfeksionis. Jadi orang itu perfeksionis banget. Jadi presiden ya. Pertama presiden, yang kedua tuh beliau tuh pintarnya tuh jadi kosakatanya tuh tertata, teratur gitu. Jadi wah bagus banget gitu. Jadi kayak Pak SBY itu kalau menjawab kan kayak tak tenang gitu. Menjawabnya tenang, pelan, tapi daging banget gitu. Jadi Pak SBY itu benar-benar menurut saya seorang tipikal pemimpin yang benar-benar pemikir. Terus juga kalau in implementation juga dia juga bisa gitu. Jadi kayak
ya udah, apapun yang kamu tanya, mungkin karena pengalamannya sekolah di luar negeri dan segala macam gitu ya, dengan jabatan yang banyak juga yang diemban, ya otomatis pengetahuannya luas dong ya. Betul. Jadi kayak kita nanya apapun ya bisa dijawab. Apalagi presiden harusnya tahu semua ya. Harusnya. Indonesia ya. Benar, harusnya. Berarti yang ketiga tadi SBY atau Ya, ada yang Pak lain? SBY. Jadi kayak Bu Retno, Bu SMI sama Pak SBY. Ini menurut aku orang yang kayak nggak ribet gitu, harus di brief gitu kayak nggak kayak udah kamu mau nanya apa gitu, Pak saya punya tornya itu misalnya 5 pertanyaan atau 10 pertanyaan, oh boleh. Apapun bisa dijawab, kayak putar kiri kanan atas bawah bisa aja dijawabnya gitu. Oke. Berarti tadi 3 yang paling top 3 ya Benar. untuk interview. Berarti Ibu Retno. Bu Retno, Bu Sri sama Pak SBY. Oke. Di perjalanan karir seorang Muhammad Gibran nih, di 10 tahun lebih, Berkarir. apa yang paling berubah dari sosok Gibran? Yang paling berubah? Kamu tambah ganteng ya. Karena aku insyaallah masih tambah ngeliatnya Allah. masih di radio, karate gitu kan. Belum bersih, belum ganteng. Ini udah ganteng banget Oh, ini. belum bikin apa. Jadi yang paling berubah itu paling pertama adalah lebih mature aja sih menurut aku. Jadi kayak selama ketika kita bekerja kan itu kita menghadapi banyak problem ya, banyak masalah, terus juga tantangannya beda-beda setiap hari, setiap fase pekerjaan juga beda-beda, bertemu orang yang tipikalnya itu beda-beda juga. Jadi itu menjadi sebuah pendewasaan menurut saya. Jadi lebih mature aja ketika menghadapi satu masalah, nggak lagi gerasa gerusuk. Mungkin pas dulu masih muda gitu, masih remaja gitu ya. Kalau dapat masalah kayak wah gitu ya, pusing. Dan ini jauh lebih calm aja gitu. Jadi kayak ya udah pasti nanti lewat juga, ya udah pasti nanti selesai juga. Pasrah aja. Nggak pasrah, tapi lebih menerima kepada sih, lebih menerima gitu, acceptance. Ya, jadi lebih menerima aja. Akhirnya ketika kita lebih menerima, kita tuh jauh lebih lebih realistis dan lebih enak gitu untuk berpikir gimana cara mencari solusinya gitu. Oke. Enggak dulu waktu remaja kita dar ya. Iya, jadi kayak dapat suatu masalah, wah enggak. Jadi lebih calm aja gitu. Iya, sekarang lebih di kepala dingin. Benar, lebih gitu. mature tadi Benar, kan, benar. lebih dewasa gitu kan. Nah, tapi sebenarnya nih, kalau sahabat suara ngelihat sosok Gibran udah luar biasa. Kalau ada juga yang mau seperti Gibran, ada nggak sih tipsnya? Misalnya mau jadi public speaker yang sukses, konsultan yang sukses, head of communication yang sukses, anchor mungkin. Mungkin ada nggak sih tips buat Gen Z di luar sana nih yang welcome to the real life ya? Mungkin ada yang baru lulus gitu. Yang paling pertama sih kalau misalnya ada yang mau mengikuti jejak gitu ya. Paling pertama tuh tahu dulu sebenarnya passion itu apa itu. Kamu suka nggak sih kerja di dunia komunikasi ya? Karena kita kan putar-putarnya komunikasi aja. Mau itu di media, mau itu di konsultan, mau itu di corporate gitu. Kamu Tetap basicnya komunikasi. Benar, basicnya adalah komunikasi. Core utamanya komunikasi. Kamu suka nggak sih dunia komunikasi gitu? Nah kalau kamu suka ya udah, berarti kamu mulai menyusun, menurut saya career path-nya. Kayak kamu step pertama kamu mau kemana gitu. Terus step kedua kamu mau kemana. Jadi bikin jalannya gitu. Kamu kayak bikin path-nya itu mau kemana aja gitu. Kalau saya tuh selalu percaya bahwa dream, believe it, and find your way. Oke. Jadi bermimpi, percaya, terus ya udah cari jalannya. Karena kalau nggak dicari jalannya, ya udah nggak bisa. Nggak jadi kan. Ya udah jadi mimpi aja terus gitu kan. Jadi itu 3 hal yang saya selalu pegang itu, ya udah bermimpi, percaya, dan udah temukan jalannya. Jalannya itu adalah kesempatan yang kita cari. Karena selalu percaya bahwa kesempatan itu nggak datang tiba-tiba gini-gini. Tapi kalau saya itu selalu mencari kesempatannya. Karena opportunity yang kita cari, kalau orang kan mungkin punya privilege ya, privilege-nya entah dari keluarga apa dan segala macam. Tapi bagi orang-orang yang mungkin seperti saya nggak punya privilege, ya udah privilege-nya saya cari, kesempatannya saya cari sendiri. Gitu. Berarti memang lebih menjemput bola ya? Benar. Betul, rajin menjemput bola gitu. Karena tadi kita mundur sedikit di awal, kamu bilang kamu yang nyari-nyari radio, nyari-nyari news anchor. Benar. Jadi kayak nyari aja kesempatannya, karena kita nggak pernah tahu kan, dan orang juga mungkin nggak pernah tahu siapa atau apa potensi kita gitu kalau kita nggak pernah memperlihatkan potensi kita itu. Nah, tadi itu berarti tipsnya ya buat Gen Z yang pengen mengikuti jejak berkarir kurang lebih 10 tahun ya, luar biasa, keren sekali. Berarti dream, believe it, Find your way. find your way. Oke, terakhir kita di tahun 2026 ini ya, nggak tahu CEO-nya belum cek. Wah, 2026. Apa? Kuda api. Tahu banget lagi. Ya, jadi kuda api. Iya, kayak gimana nanti financial goals kita di kuda api ini? Wah, kuda api katanya ya. Kayaknya kuda berarti harus semangat cari kerja ya. Bukan, kalau Apa tuh kuda dia? api itu Kuda kayak, api. kalau yang saya tahu ya, saya bertanya sama Suhuyo. Iya. Nah, jadi kayak tahun kuda api itu kayak tahun yang pergerakan itu cepet banget gitu. Apalagi dengan unsur elemen api yang
berapi-api gitu kan. Jadi kayak pergerakannya itu cepet banget. Jadi orang-orang yang cuan gitu ya, atau yang cocok dengan CEO-nya itu kayak katanya itu kayak akan melewati fase yang sangat cepat gitu. Jadi kalau karirnya itu langsung kayak tuh gitu. Karena mungkin gue udah cepet ya. Benar. Jadi larinya tuh fasenya cepet katanya gitu ya. Saya juga nggak tahu sih. Bukan suhu gitu. Tapi kalau kita lihat secara keuangan gitu ya, mungkin ke pribadi aja gitu ya. Kalau masing-masing tuh lebih kepada set goals-nya yang udah di set buat tahun 2026 ya harus dijalani gitu. Kalau kamu set goals-nya 2026 itu kamu maunya lebih banyak liburan, ya berarti kamu udah nyiapin dari tahun-tahun 2025, 2024, 2023 misalnya budgetnya untuk liburan di 2026. Kalau mau lebih banyak kayak saya misalnya, kan banyak tuh di awal saya bilang mau kemana gitu ya. Terus kayak misalnya ada orang yang mau memilih lebih banyak saving gitu ya. Udah berarti kamu harus benar-benar jeli melihat instrumen investasi apa yang kamu mau pilih. Apalagi dengan kondisi ekonomi global atau ekonomi domestik yang harus kamu perhatikan. Jadi harus lihat tuh instrumennya yang bisa mendatangkan return yang baik dan juga tetap aman gitu ya, risknya low risk. Menurut saya low to medium risk aja itu lebih better aja gitu. Gokil ya, keren sekali kita ditutup acara ini. Udah langsung dikasih tahu jenis investasi apa berarti sarannya? Kalau saya itu tergantung masing-masing gitu ya. Kalau misalnya lihat kondisi 2026 ekonominya itu banyak gejolak, ya udah pilih aja yang low risk, low to medium risk gitu. Misalnya kayak reksadana, obligasi pemerintah, dan juga tergantung tujuannya gitu. Tujuan dananya mau dipakai buat apa, berapa lama, mau disimpannya dan lain-lain. Sebenarnya kan konsep investasi nggak mesti langsung kita ambil kan? Iya, karena cuannya emang menunggu kan? Iya, investasi kan bukan masalah 1-2 tahun, tapi menurut saya di atas 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun gitu. Tergantung goals-nya. Misalnya ada yang, saya mau investasi ini buat sekolah anak saya di SD nanti. Ya udah berarti disiapin semenjak newborn. Iya. Gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih sekali. Sama-sama. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat datang di Kuda Api ya. Kayaknya saya harus butuh dikasih tahu nih feng shui-nya, karena tadi kayak hatam banget menjelasin Kuda Api. Ya semoga di tahun ini kita lebih cuan aja ya. Amin, amin. Lebih cuan, lebih sehat, karirnya lebih menanjak. Iya, seperti kuda ya. Iya, yang berlari. Yang cepat berlari.